Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada sekarang membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Dalam kehidupan masa kini, kami melihat adanya fenomena gereja-gereja yang bertumbuh dengan besar, jemaat yang banyak, dan juga kekayaan yang melimpah. Kadang-kadang kami yang melayani di gereja yang kecil bertanya, apakah gereja kami yang kecil dengan harta benda dan peralatan yang sekadarnya sebuah gereja yang diberkati Tuhan? Pada hari ini, kami rindu memahami lebih jauh tentang masalah seperti ini, bahkan juga tentang kekudusan gereja, tentang gereja yang setia, yang tetap berjalan dalam terang firman Tuhan. Berilah kami pencerahan Tuhan Yesus, agar mata rohani kami dapat melihat lebih jelas. Berbicaralah, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Setiap kali bertemu di udara, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kita semuanya, walau berjauhan tempat, saling tidak bertatap muka, tetapi merupakan sebuah persekutuan Yesus Kristus. Setiap kali Tuhan Yesus hadir, maka Ia pasti menemani kita dimanapun kita sedang berada. Apakah saudara sedang berada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di sebuah rumah sakit? Harapan saya, renungan-renungan Suara Pertobatan memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan dalam hidup ini. Semoga program ini menambah kerinduan kita mengenal Yesus lebih baik dan lebih baik lagi, dan Ia pasti memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Saya bacakan buat kita semua demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Mengenai meja penukar uang, saya teringat pengalaman masa lalu beribadah di sebuah gereja. Di luar gereja itu ada warung jual rokok dan juga gula-gula atau bonbon. Ada saja jemaat tiap minggunya yang membeli 2-3 batang rokok untuk menukarkan uang ke dalam pecahan lebih kecil. Dan itulah yang akan dimasukkan ke dalam kotak kolektor. Adanya pelayanan penukaran uang, adanya pedagang merpati di halaman bait Allah, pedagang anak domba, tentu dimaksudkan memberi pelayanan bagi jemaat yang akan menggunakannya sebagai korban penebus dosa. Orang berjual beli di halaman bait Allah itu sah-sah saja. Bukankah hal itu membantu jemaat, sesuatu yang baik? Kenapa Yesus mengusir orang-orang itu? Di sebuah desa pelayanan kami, satu waktu ada keinginan yang baik dari hamba Tuhan yang melayani di sana untuk meningkatkan kesejahteraan jemaat dengan membuat suatu usaha bersama. Hamba Tuhan itu bahkan mengorbankan harta yang dimilikinya. Apa yang terjadi? Kesalahpahaman muncul sehingga banyak anggota jemaat tidak lagi datang ke gereja. Dari sini kami belajar, kalau kita mengaitkan kegiatan pelayanan dengan hal yang bersifat komersial atau bisnis, rentan sekali untuk digocoh oleh si iblis.
Karena si iblis jauh lebih pintar dari kita dalam hal-hal bersifat kejasmanian. Ada ucapan Yesus yang sangat keras dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca. Ia mengatakan, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Apakah gereja kita dan lingkungannya menjadi sebuah sarang penyamun? Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa dan berhak untuk menghakimi gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan yang ada. Tetapi yang boleh kita lakukan adalah mengamati fenomena ini dan kemudian bertanya kepada diri kita, gereja kita sendiri, apakah pelayanan kita berjalan dalam kebenaran, dalam terang firman Tuhan. Fenomena yang menarik perhatian saya akhir-akhir ini tentang kehidupan dalam rumah ibadah adalah kehidupan pelayanan beberapa organisasi pelayanan di Amerika Serikat yang mungkin juga terjadi di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Ada kehidupan para pendeta, pemimpin organisasi pelayanan Kristiani yang kaya raya. Mereka tinggal dalam rumah-rumah mewah seperti istana, dilengkapi dengan kolam renang ukuran olimpiade. Mereka bepergian dengan pesawat jet pribadi. Bahkan ada seorang pendeta yang memiliki lapangan terbang sendiri di dekat rumahnya. Dari mana mereka mendapat uang? Sumber pemasukan utama mereka adalah dari perpuluhan jemaat, penjualan buku-buku, DVD, dan semacamnya. Pengajaran mereka menekankan kemakmuran secara jasmani bagi para jemaat yang setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian-kebaktian mereka mencapai ribuan orang, bahkan menjangkau puluhan ribu orang melalui jaringan televisi. Bagaimana sikap kita tentang pelayanan seperti ini? Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, seperti tadi sudah saya katakan, kita tidak mau menghakimi pelayanan-pelayanan itu. Apakah itu pelayanan yang baik, tidak baik, benar atau tidak benar. Sebaliknya menurut pikiran saya, marilah kita mencari pandangan-pandangan tentang apa yang harus kita lakukan di gereja kita. Dan bagaimana pandangan kita tentang kekudusan pelayanan berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Yang pertama, saya merasa adalah satu kekeliruan kalau kita mengaitkan keberhasilan suatu pelayanan dengan banyaknya jumlah jemaat atau besarnya kekayaan yang dimiliki oleh sebuah gereja. Yang penting kualitas jemaatnya, yang penting kekayaan rohani yang dimiliki gereja. Sebuah gereja kecil adalah sebuah gereja yang diberkati kalau di dalamnya kita bisa melihat tanda-tanda ajaib, mujizat dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan jemaat dan pelayanan. Apakah saudara pernah mendengar nama Michael Faraday? Bagi kita dulu yang pernah belajar di SMA jurusan Paspal, jurusan ilmu pasti dan ilmu alam, pasti pernah mendengar nama Faraday tentang teori perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Gerakan mekanis magnet di sekitar kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Penemuan ini besar artinya bagi peningkatan peradaban manusia. Dalam satu kesempatan, Faraday diundang mempresentasikan penemuannya di satu tempat pertemuan elit yang dihadiri oleh pangeran putra mahkota Inggris. Selesai presentasi, seluruh hadirin berdiri tanpa diminta dan memberikan tepuk tangan meriah yang panjang dengan penuh rasa takjub. Di tengah tepuk tangan itu, dari sisi panggung, tanpa disadari hadirin, Faraday dijemput teman-temannya meninggalkan ruangan, buru-buru pergi karena mereka rupanya pergi ke sebuah persekutuan doa di sebuah gereja kecil yang jumlah jemaatnya hanya beberapa puluh orang. Ilmuwan besar Michael Faraday adalah seorang pengerja di sebuah gereja kecil yang injili. Punya prinsip untuk hidup seperti gereja-gereja dalam kisah para rasul. Anggota-anggota gereja kecil ini berusaha hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam pelayanannya, Faraday adalah seorang yang suka melayani dan membantu orang berkekurangan, baik dalam masalah jasmani ataupun masalah rohani. Orang-orang lain juga mengenalnya sebagai seorang yang rendah hati dan hidup sederhana. Rasa damai dalam hati Faraday bukan muncul dari kemahsurannya sebagai seorang ilmuwan besar, tetapi dari hubungannya dengan Yesus Kristus. Tahun 1861, ia menulis kepada salah seorang sahabatnya,
karena rasa damai adalah anugerah Tuhan. Apa yang kita takutkan? Pemberiannya tidak terkatakan nilainya di dalam anaknya Yesus Kristus, dan itu adalah dasar teguh bagi pengharapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keajaiban dan mujizat bisa saja terjadi di sebuah gereja kecil, bahkan di gereja di tempat terpencil. Sebaliknya, gereja yang besar, yang jemaatnya ratusan ribu, bahkan jutaan orang, bukan satu jaminan gereja itu berjalan dalam kebenaran terang firman Tuhan. Sejarah gereja berbicara tentang hal itu. Gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther pada abad pertengahan di Jerman adalah sebuah koreksi total dari kesesatan gereja dengan puluhan juta jemaat untuk waktu yang lama berjalan dalam kesesatan. Organisasi besar, jemaat besar, dukungan penguasa tidak menjamin sebuah gereja berjalan seturut dengan yang dikehendaki Yesus Kristus. Jemaat Tuhan pada masa kini perlu sungguh-sungguh berdoa, berhati-hati agar kesesatan gereja pada zaman dulu tidak terjadi lagi pada masa kini dalam bentuk dan model yang baru. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menuntun kita untuk memelihara kekudusan bait Allah, untuk memelihara kekudusan gereja. Yesus menegaskan betapa bait Allah itu suci adanya. Yesus marah, mengusir semua orang yang berjualan di sana, membalikkan meja-meja dagangan mereka itu. Bait Allah perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Gereja perlu dijaga kekudusannya. Kekayaan dan kemegahan sebuah gedung gereja tidak menjadi jaminan pelayanan itu akan langgeng. Ada sebuah gedung gereja yang sangat terkenal di Amerika Serikat yang bernama Crystal Cathedral atau Gereja Kristal. Dibangun oleh pendeta Robert Schuller yang memulai pelayanannya 57 tahun yang lalu. Program siaran TV-nya yang berjudul Hour of Power atau Jam Kuasa dimulai tahun 1970-an. Pendeta ini mengajarkan, apabila engkau dapat memimpikan sesuatu, engkau dapat melakukannya. Pada zaman keemasannya, pelayanannya dalam sekali siaran bisa menjangkau 20 juta pemirsa di seluruh dunia. Siaran itu bisa diterima di Indonesia. Pertengahan Maret 2012 yang lalu, keluarga Schuller mengumumkan penutupan pelayanannya. Gereja Kristal telah dijual ke pihak lain. Itu adalah akhir dari pelayanan Gereja Kristal yang megah itu. Kekayaan, harta benda, aset yang dimiliki oleh gereja bukan satu jaminan gereja itu sudah berjalan dalam kebenaran terang firman Tuhan. Kalau harta benda, aset, kemegahan dunia yang menjadi ukuran keberhasilan kita, hal-hal seperti itu tidaklah tepat diminta kepada Yesus Kristus. Tetapi mintalah kepada iblis. Ada firman Tuhannya. Ketika iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, memperlihatkan dunia dengan segala kemegahannya, ia berkata dalam Matius 4 ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi kalau mau sekedar kekayaan berlimpah yang wah, yang bersifat pesta pora dan kedagingan, sembahlah iblis. Tetapi perlu kita ingat, pemberian dari si iblis bukan suatu berkat, melainkan kutuk. Pemberian itu membawa kekacauan dan bukan sukacita. Kalau si iblis memberi sesuatu kepada seseorang, orang itu harus bayar harga untuk menemani si iblis nanti di neraka. Bagi seorang yang sudah bertobat dalam hidupnya, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ia tidak akan pernah mau menjual imannya untuk mendapatkan kekayaan betapapun besarnya. Orang itu bahkan setia mati dalam kekurangan dan kelaparan kalau memang hal itu harus terjadi. Tetapi puji Tuhan, hal seperti ini tidak mungkin terjadi bagi orang percaya, karena Tuhan selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kalau bukan jumlah jemaat atau kekayaan sebuah gereja yang menentukan benar atau tidaknya pengajaran gereja tersebut,
bagaimanakah sesungguhnya gereja yang berjalan dalam terang firman Tuhan? Dalam kesempatan berbahagia ini, saya ingin mengemukakan 3 ciri sebuah gereja yang setia berjalan iring Yesus. Yang pertama, dalam sebuah gereja yang menyebut Yesus sebagai kepala gereja, setiap khotbah dan kidung pujian yang dilantunkan secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan nama Yesus. Sebuah khotbah yang tidak berkaitan dengan nama Yesus bukanlah sebuah khotbah Injili. Dalam kehidupan pelayanan, saya sering menemui khotbah yang tidak menyinggung, tidak menyebut nama Yesus, bahkan juga pada perayaan Natal. Bayangkan kalau dalam sebuah perayaan Natal, perayaan ulang tahun Yesus, nama Yesus tidak disebut. Walau khotbah dan renungan itu menarik, disampaikan dengan bahasa dan penampilan yang baik, tetapi kalau tidak menyinggung nama Yesus, akan kehilangan arti rohani. Kedua, sebuah gereja yang mengiring Yesus Kristus mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan tanpa salah yang punya otoritas. Dan renungan-renungan yang disampaikan memiliki pijakan firman Tuhan yang kokoh yang bisa dipergunakan jemaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa kali saya menonton siaran TV kebaktian dari beberapa buah gereja besar yang punya jemaat ribuan orang dalam sekali kebaktian. Renungan yang disampaikan pembicara dari atas mimbar sama sekali tidak didasarkan pada firman Tuhan, tapi pada hikmat berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengalaman. Betul, khotbah yang disampaikan dari atas mimbar menarik, memukau, memberi semangat kegembiraan bagi jemaat. Temanya secara umum adalah tentang rahasia keberhasilan dalam kehidupan, diberkati melimpah dalam usaha pekerjaan dan kesehatan. Tetapi sama sekali tidak menggunakan firman Tuhan sebagai referensi. Menurut hemat saya, pemberitaan firman Tuhan seperti ini tidak berbeda dengan siaran motivasi yang kita lihat di TV yang juga memikat puluhan ribu pemirsa. Dari mimbar-mimbar seperti ini, pastilah nama Yesus tidak lagi disebut-sebut, kecuali pada bagian akhir. Doa dipanjatkan dalam nama Yesus. Jadi, nama Yesus adalah sekedar stempel doa. Menurut pendapat saya, tidak ada salahnya mendengarkan khotbah seperti ini. Tetapi perlu kita ingat, khotbah yang disampaikan itu bukan satu makanan rohani yang dibutuhkan jiwa. Gereja perlu memusatkan perhatian utama pada masalah rohani, pada masalah keselamatan jemaat. Gereja yang mengalihkan perhatiannya dari masalah rohani ke masalah duniawi, lebih menekankan kekayaan kebendaan, kesehatan jasmani dibandingkan dengan kekayaan rohani dan kesehatan rohani, perlu dijaga agar tidak terjebak ke dalam perangkap si iblis. Si iblis menggoda, menipu manusia dengan hal-hal yang bersifat kedagingan dan kesombongan. Strategi iblis licik, halus, mungkin tidak disadari oleh gereja. Iblis tidak berkeberatan, bahkan mungkin mendukung agar gereja memiliki kekayaan berlimpah, jemaat yang banyak, sehingga orientasi pelayanan beralih pada hal-hal yang bersifat jasmani. Pada akhir zaman, Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita sudah berada pada bagian akhir peradaban manusia ini. Paulus sudah memperingatkan kita akan apa yang kita lihat pada hari-hari ini. Perhatian pada masalah-masalah jasmani dan pada uang dalam kehidupan orang-orang Kristen dan juga dalam kehidupan gereja. Ketiga, sebuah gereja yang mengiring Yesus adalah gereja yang menjalankan amanat agung mengabarkan Injil. Keberhasilan PI bukan terletak pada banyak sedikit jiwa yang dimenangkan, tetapi kesetiaan kita melaksanakannya. Tugas kita adalah menabur benih, pertumbuhannya di tangan Tuhan. Seperti dikatakan Yesus dalam perumpamaan, sebagian benih itu jatuh di jalan, dimakan burung, sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian di tanah yang ada lalangnya, sebagian jatuh di tanah yang subur. Tugas kita sekali lagi menabur, dan biarlah Tuhan berkarya, memberkati, menyelamatkan siapa yang ingin Ia selamatkan. Kita perlu berhati-hati dengan tipu daya si iblis yang berusaha menghambat setiap usaha pekabaran Injil. Barangkali dengan pertumbuhan jemaat yang semakin besar, aset gereja yang bertambah,
Pelayanan yang beraneka ragam membuat sibuk semua pelayan dan pengerja, sehingga tidak ada waktu lagi bagi pekabaran Injil. Kalau sebuah gereja memiliki aset dan kekayaan yang semakin besar, maka potensinya mengabarkan Injil juga semakin besar. Tetapi sebenarnya, aset dan kekayaan bukan menjadi faktor dominan melakukan pekabaran Injil. Ketika mengutus murid-muridnya berpergi, Yesus mengatakan kepada mereka, jangan membawa emas atau perak atau tembaga, jangan bawa bekal. Yesus mengatakan, jangan kamu membawa baju 2 helai kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dalam melaksanakan amanat agung, Tuhan sendirilah yang berkarya secara aktif memperlengkapi kebutuhan semua anak-anaknya yang melayani. Yang diperlukan dalam sebuah pelayanan pekabaran Injil adalah ketergerakan atau keterpanggilan kita melakukannya. Selalu ada jalan untuk melaksanakannya. Selanjutnya dibutuhkan kesetiaan kita melakukannya, sehingga pada satu hari kita akan melihat buah-buah yang ranum dari benih-benih yang kita ikut menaburkan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dari renungan kita hari ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, banyaknya jumlah jemaat dan kekayaan sebuah gereja atau organisasi pelayanan bukan jaminan pelayanan itu berjalan di arah yang benar. Tanda-tanda dari sebuah gereja yang mengiring Yesus dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, nama Yesus sering disebutkan dari mimbar-mimbar gereja. Kedua, pemberitaan dari mimbar disampaikan atas dasar firman Tuhan. Dan yang ketiga, gereja yang iring Yesus adalah gereja yang setia berpedi. Kalau gereja saudara memiliki ketiga tanda itu, puji Tuhan, saya percaya ada banyak berkat dan mujizat terjadi di gereja saudara. Tetapi kalau saudara belum melihat tanda-tanda itu, barangkali saudara kekasih boleh dipakai Tuhan untuk mengingatkan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku, aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini, sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Yesus, Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.